Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mempunyai pengertian dan pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan terlebih mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Samuel pasal 2 ayat 8. Demikian sabda Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat kita memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Tema renungan saat ini adalah menjadi berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Jepang memakai kotoran burung sebagai bahan untuk perawatan rambut dan kulit. Sudah berabad-abad mereka memakai kotoran hewan ini dan khasiatnya terbukti untuk menghaluskan kulit dan membuat rambut terasa lembut serta bercahaya. Kisah tentang kotoran burung yang dapat dijadikan untuk perawatan rambut dan kulit mengingatkan kepada kita akan kisah seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Orang-orang selalu mengejeknya sebagai sampah masyarakat. Mereka juga mengatakan bahwa pemuda tersebut tidak memiliki masa depan yang baik. Ia ingat bagaimana seseorang mencemoohkannya di depan orang banyak dan disambut dengan gelak tawa yang bernada merendahkan. Mukanya merah karena malu. Hal ini membuatnya menjadi orang yang rendah diri. Akan tetapi semuanya berubah ketika seorang kenalannya mengajaknya untuk bergabung dengan persekutuan doa anak muda yang ada di kotanya. Di sana ia merasa sangat dihargai oleh mereka. Semua perasaan rendah diri itu hilang hingga ia berhasil untuk bangkit. Mereka saling menguatkan satu dengan yang lain dan berjuang bersama-sama. Seiring perjalanan waktu, ia merasa penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidupnya. Pelayanannya semakin berkembang dan kehidupannya mengalami perubahan. Orang yang dahulu menolaknya, kini memanggilnya untuk bergabung. Sampah itu telah didaur ulang oleh Tuhan menjadi pribadi yang berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita diibaratkan seperti kotoran burung tersebut. Bukankah diri kita juga sangat kotor dan menjijikkan? Tetapi Tuhan tidak memandang kita rendah. Ia mengangkat serta membuat kita menjadi permata yang berharga dan sangat dikasihinya. Keberadaan kita yang berdosa membuat kita tidak layak bagi Tuhan. Tetapi kasih yang demikian besar itulah yang telah mengangkat kita dari tempat yang paling hina menuju kemuliaan Tuhan. Kita adalah sampah-sampah yang didaur ulang lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, agar kita memperoleh keselamatan dalam kerajaannya. Bersyukurlah dan janganlah kita kembali ke tempat di mana Tuhan telah mengambil kita dari sana. Semoga dari hari ke hari hidup kita semakin menyerupai Yesus, sehingga kehadiran kita membawa berkat bagi banyak orang. Bersyukurlah karena Tuhan menjadikan kita berharga
Karena itu hiduplah untuk taat kepadanya, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi yang lain. Mari kita bangun karakter bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang telah menjadikan kita ciptaan yang berharga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Berkuasalah dalam diri kami, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang yang diberkati dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.